Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahan khotbah utama untuk minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Kemudian dilanjutkan ke ayatnya yang ke-41 sampai 51. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita, dipuaskan oleh roti hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup", sebenarnya ia ucapkan sebagai antitese dari pemahaman bangsa Israel yang sudah mendarah daging dari masa pengembaraan padang gurun hingga zaman Tuhan Yesus, bahwa roti sorga itu adalah manna. Tetapi saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita mengetahui apa itu manna, saya mengajak kita semua untuk kilas balik. Ketika mereka di Elim, tempat di mana mereka oleh seizin Tuhan dapat menemukan 12 sumber mata air dan 70 pohon korma. Di tempat itu mereka merasa senang, mereka merasa tenang, mereka merasa damai, karena Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kini, langkah mereka diarahkan oleh Tuhan untuk menyusuri padang gurun Sin, tempat yang kering kerontang, tempat yang tandus, tempat yang tidak
bisa memberikan harapan untuk hidup. Karena itu, mulailah mereka bersungut-sungut, mulailah mereka mempersalahkan Musa dan Harun. Di tempat yang kering dan tandus itu, mereka teringat akan kenangan di Mesir, duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dan bagi saya, tentu hal ini sangat memprihatinkan. Karena ternyata bangunan iman bangsa ini bergantung pada perkara jasmani. Dan seringkali hal yang sama kita nampakkan dalam perilaku hidup kita di hadapan Tuhan. Kita sama seperti bangsa Israel. Saat kenyang, berucap puji Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan masalah, lapar, haus, lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Mengapa kami dibiarkan lapar dan haus? Nah, saudara-saudara, melihat kenyataan ini, maka Tuhan bertindak dengan menurunkan dari langit hujan roti. Keluaran pasal 16 ayat 4. Bentuknya seperti embun beku, ayat 14 dari pasal 16 Keluaran. Rasanya seperti rasa kue madu, enak. Keluaran pasal 16 ayat 31. Atau seperti panganan yang digoreng sebagaimana yang dicatat dalam Bilangan pasal 11 ayat 8. Nah, apa yang mereka terima dari Tuhan, roti sorga, itulah yang mereka kenal dengan nama manna. Tetapi saudara-saudara, perkataan manna dalam bahasa Ibrani sebenarnya sebuah pertanyaan atas sesuatu yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Ya, manna mengandung arti, apakah ini? Apa rate? Sesuatu yang mereka tidak tahu. Sesuatu yang mereka tidak kenal. Manna inilah yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka tahu. Ternyata itu yang terus dikagumi oleh anak-anak Israel dari generasi ke generasi. Sebab bagi mereka, itulah cara ajaib yang Tuhan lakukan dalam memelihara hidup mereka sepanjang 40 tahun masa pengembaraan padang gurun. Nah, dari sini saudara-saudara, Tuhan Yesus masuk dengan mengibaratkan dirinya bagaikan manna tadi. Makanan yang bersifat spiritual dan supernatural di mata bangsa Israel. Namun, Tuhan Yesus membedakan manna dengan roti hidup, yakni dirinya sendiri. Keunggulan roti hidup dibandingkan dengan manna sangatlah nyata. Yang satu membawa hidup yang kekal, sementara manna yang sekalipun berasal dari sorga, karena roti itu diberikan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, tetapi ternyata tidak memberi jaminan untuk melewati kematian. Hal ini ditegaskan begitu kuat oleh Tuhan Yesus dalam ayat 49 dan 50 bacaan kita. Tuhan Yesus begitu tegas menyatakan bahwa roti yang benar dari sorga bukanlah manna yang dimakan oleh nenek moyang mereka. Sebab roti yang dimakan nenek moyang mereka itu hanya memberi rasa kenyang sesaat saja. Sedangkan roti sesungguhnya, roti yang benar dari sorga, akan dinikmati bukan saja oleh nenek moyang
bangsa Israel, tetapi oleh seluruh dunia. Tidak hanya memberi rasa kenyang sesaat, namun efeknya adalah memberi hidup yang kekal. Itulah sebabnya, sambil menunjuk dirinya, Yesus berkata dalam ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Memakan dagingku yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah menerima pengorbanan tubuhnya yang disalib dan mati untuk menebus dosa kita. Dengan kata lain, kehidupan kekal yang dimaksudkan Tuhan Yesus hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya sudahlah pasti mendapat jaminan hidup yang kekal. Nah, sebagai antitese dari manna yang dimakan oleh nenek moyang Israel, namun hanya memberi efek sesaat karena pada akhirnya mereka mati di padang gurun, maka Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika kita membaca dalam Matius pasal 4, yang merupakan kutipan dari Ulangan pasal 8 ayat 3, Matius pasal 4 ayat 4, merupakan kutipan dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Di sana Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Maka kita dapat mengerti arah perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Yang dimaksudkan ialah bahwa Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman, Logos Allah, adalah lebih daripada manna itu. Dia adalah makanan yang tidak akan binasa. Tuhan Yesus Sang Firman yang telah menjadi daging, itulah yang akan mengenyangkan setiap orang dan bahkan tidak akan membuat aus bagi mereka yang datang kepadanya. Tentu saja ini harus dimaknai bahwa Yesus adalah roti hidup surgawi yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Karena itu, beriman kepada sesuatu di luar dari Tuhan Yesus yang ada hanyalah kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, saudara-saudaraku, seperti halnya orang Yahudi, demikian juga begitu banyak orang zaman ini makin sulit menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya ialah, mengapa orang zaman sekarang ini makin sulit menerima Yesus sebagai makanan rohani yang memberi hidup yang kekal? Mengapa? Mengapa orang zaman ini terlalu sulit untuk mengatakan bahwa Yesus itulah roti hidup yang memberikan jaminan kekekalan? Jawabannya adalah karena godaan manusia yang paling besar zaman ini adalah kenikmatan sesaat. Dunia dengan segala kesemarakannya yang diciptakan oleh manusia sendiri. Manusia makin pintar karena ditopang oleh fasilitas yang serba canggih. Dan dengan fasilitas itu mereka dengan cepat mendapat apa yang mereka perlukan. Tentu hal ini melahirkan pemikiran baru bahwa beriman kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang bukan zamannya lagi. Beriman kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Tetapi saudara-saudara,
saya mau tegaskan berdasarkan firman Tuhan hari ini bahwa semua pencapaian manusia tidak dapat memberi jaminan kehidupan dan keselamatan kekal. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka seyogianya firman Tuhan hari ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi, menjadi pegangan hidup kita. Bahwa dunia dengan semua yang ada di dalamnya, dunia yang penuh dengan kesemarakannya, dunia yang penuh dengan kenikmatannya, kelak akan binasa. Tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Dialah roti hidup. Hanya mereka yang percaya kepadanya yang akan beroleh selamat. Karena itu, datanglah padanya. Letakkan seluruh hidupmu di bawah kedaulatannya. Maka hidup saudara akan dipuaskan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.